Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di video kali ini aku akan belajar bareng kalian tentang adab terhadap lingkungan menurut perspektif Islam. Membahas tentang materi ini tentunya ada tujuan, yakni membuat lingkungan dan alam yang ada di sekitar kita masih tersedianya kebutuhan hidup. Menyadarkan manusia tentang pentingnya peranan lingkungan bagi kelangsungan hidup. Yang ketiga, membuat hijau bumi agar setiap manusia bisa hidup tentram. Menyuarakan, menyadarkan masyarakat dan berkontribusi tanggung jawab terhadap akademisi. Nah, dalam artikel ini saya sudah melakukan wawancara terhadap 3 orang masyarakat di desa saya, yakni Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Wawancara saya ini berisi tentang rumusan masalah yang pertama, yaitu apakah umat muslim di muka bumi ini hidup selaras dengan lingkungan yang ada di sekitar kita dengan adanya virus COVID-19. Yang kedua, apa yang menyebabkan manusia merusak lingkungan alam sekitar mereka? Nah, yang ketiga, bagaimana cara meminimalisir kejahatan manusia terhadap lingkungan? Yang keempat, apa upaya yang dilakukan agar lingkungan dan alam dapat terus menyediakan berbagai kebutuhan manusia? Nah, dari rumusan masalah di sini, yang pertama, menurut pendapat Fahri Faisal Irfan, yakni masyarakat Desa Lajer itu sendiri. Menurut Fahri Faisal Irfan, yakni dia berpendapat bahwa selaras atau tidaknya itu bisa disesuaikan. Jika memang di tempatnya masih aman atau bisa dibilang tidak ada kasus, seharusnya melakukan kegiatan seperti sedia kala, namun harus tetap sesuai dengan anjuran-anjuran pemerintah. Yang kedua, yakni tentang yang menyebabkan manusia merusak alam sekitarnya, yaitu keinginan yang tidak akan ada habisnya, karena kurangnya rasa bersyukur manusia itu sendiri. Karena di zaman sekarang ini, manusia memanfaatkan alam, bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan, tetapi sudah melenceng untuk memuaskan keinginan-keinginannya yang tidak akan pernah terpuaskan selama mereka masih tidak bersyukur terhadap apa yang ia miliki. Yang ketiga adalah cara meminimalisir kejahatan manusia terhadap lingkungan, yaitu dengan menambah rasa syukur sehingga hatinya merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Bukan berarti tidak boleh bekerja lebih baik untuk kehidupan yang lebih baik, tetapi alangkah baiknya jika mensyukuri apa yang sudah ia miliki. Nah, yang terakhir adalah yang harus dilakukan agar alam selalu menyediakan kebutuhan manusia, menurut Fahri Faisal Irfan, yakni dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, seperti memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dengan secukupnya atau dengan secara bijak, dan mencari energi alternatif yang bisa diperbaharui dan ramah lingkungan. Pendapat yang kedua, menurut Cindy Ovitasari, yakni masyarakat Desa Lajer dan mahasiswi IAINU Kebumen. Yang pertama, menurut dia selaras, tetapi bisa dibilang selaras dan bisa juga dikatakan tidak selaras, karena dengan adanya virus COVID ini semua menjadi terhalang. Mungkin bisa nyaman terhadap lingkungan, tetapi untuk kegiatan seperti sholat berjamaah di masjid atau musola dan lainnya itu ditiadakan. Namun masih tetap nyaman saja dengan lingkungan yang hanya saja berbeda dengan dalam hal kegiatan. Yang kedua, yang menyebabkan manusia merusak lingkungan, yakni bisa dicontohkan seperti penggalian tambang emas. Seseorang tersebut seolah hanya sekedar untuk mendirikan usaha untuk dirinya sendiri dan berakibat merusak lingkungan.
Yang ketiga adalah cara meminimalisir kejahatan manusia, yakni dengan cara diadakannya sosialisasi. Sosialisasinya yakni seperti sosialisasi ramah lingkungan dan diadakannya kerja bakti, sehingga orang makin sadar akan apa sih pentingnya lingkungan itu, karena dengan adanya kerja bakti, orang itu akan merasa nyaman terhadap lingkungannya sendiri. Yang terakhir, tentang upaya yang dilakukan agar alam selalu menyediakan kebutuhan manusia. Menurutnya yaitu manusia jangan sampai merusak lingkungan tersebut, seperti jangan menebang pohon karena tumbuhan itu adalah sumber oksigen bagi manusia. Yang selanjutnya menurut Ahmad Hamim, yakni guru SD Sidoluhur. Yang pertama, menurutnya yakni selaras, karena setiap orang di lingkungan tersebut yakni merasa nyaman-nyaman saja hanya dalam hal apapun itu dibatasi, seperti harus menggunakan masker dan sebagainya, serta kegiatan-kegiatannya itu dibatasi. Yang kedua yang menyebabkan manusia merusak lingkungan yakni setiap manusia sering membuang sampah yang tidak pada tempatnya. Hal ini jika dilakukan terus-menerus dan tidak ada pengarahan dan kesadaran dari diri sendiri akan berakibat banjir pada di lingkungan sekitar kita. Tentunya semua masyarakat di sekeliling kita juga tidak merasa nyaman dengan keadaan tersebut. Yang ketiga adalah cara meminimalisir kejahatan manusia, yakni dengan diberlakukannya hukuman bagi setiap manusia yang melakukan kejahatan terhadap hal apapun, terutama dalam masalah lingkungan. Yang terakhir adalah upaya yang dilakukan agar alam selalu menyediakan kebutuhan manusia, yaitu dengan menjaga lingkungan yang ada di sekitarnya, serta memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui agar tetap dapat bisa dipergunakan. Nah, dari ketiga pendapat di atas, bisa disimpulkan bahwa sebenarnya lingkungan itu harus dijaga dengan baik demi tercapainya kenyamanan diri sendiri maupun orang lain. Jika kita merusaknya, maka kita sebenarnya tidak bersyukur tentang apa yang sudah Allah berikan kepada kita dalam hal apapun, termasuk ke dalam hal lingkungan di sekitar kita. Mungkin itu yang bisa saya paparkan dan belajar bareng kalian. Sekiranya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.